Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya 87. Ini pembahasan beberapa ayat yang alhamdulillah sempat dicatat oleh murid-murid Al-Arifillah Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Zain Al-Abidin bin Sumaid. Wa afada radhiyallahu anhu ala qawlihi ta'ala hikayata bin Nun alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad wassalatu wassalam. Ini sebenarnya sering saya bahas, tapi tidak apa-apa, ini mumpung ada rujukannya ya, halaman 99 Al-Fuyudatur Rabbaniyah Sayyidil Habib Zain bin Sumaid Madinah. Qala ahlu tafsir, fanada maka memanggil Nabi Yunus fi dhulumat, di kegelapan-kegelapan, jamak ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku dari sebagian orang-orang yang zalim. Saya mau ke belakang ayat dulu sebelum membaca kitabnya ya. Inni kuntu minadh dhalimin ini sangat bagus sekali. Tidak ada nabi berdosa. Sudah sering saya singgung, tidak ada nabi melakukan makruh atau yang kurang baik, khilaful aula. Tetapi tetap merasa zalim, merasa buruk. Jadi beda antara melakukan dengan merasa melakukan, antara berdosa dengan merasa berdosa, antara pelaku kezaliman dengan merasa menjadi orang zalim. Itu langit bumi perbedaannya. Kalau melakukan berarti berdosa, mudznibin, adznaba, dia berdosa. Tapi kalau merasa berdosa itu tawadhu. Luar biasa itu. Sedangkan sayyidul mutawadhi'in fi kulli qaum nabiyuhum. Orang yang paling tawadhu di setiap kaum ya nabinya. Jadi pantas kalau inni kuntu minadh dhalimin. Tapi jangan dijadikan dalil. Lihat itu Nabi Yunus, beliau ngaku orang zalim, berarti zalim kan? Nabi aja zalim, apalagi kita. Logika ngawur itu. Gak ada, Nabi itu maksum ya. Sekarang ke kitab. Qala ahlu tafsir adz-dzulumatu hadhihi allati nada fiha hiya satu dzulmatul lail, dua dzulmatu qa'ril bahr, tiga dzulmatu badnil hud. Tiga kegelapan yang dimaksud Nabi Yunus itu, satu kegelapan malam, dua kegelapan dasar laut, tiga kegelapan perut ikan. Wah, itu gelapnya kayak apa itu. Dan ini terjadi loh ini, Allahu Akbar. Ujiannya nabi-nabi ya, terjadi nih. Dan hidup beliau itu bi qudratillah. Allah. Al-isyaratu ya, kalau kita renungkan ya mungkin Allah memberi nafas min indillah ya. Ya kalau nggak nafas ya mati kan. Mungkin Allah ngasih nafas bukan mungkin ya. Yang jelas Allah memberi kehidupan di perut ikan itu. Dan ini kalau saya kok punya pendapat begini ya. Ini pendapat saya ini. Tadabbur, tafakkur, diikuti boleh, ditolak silahkan. Nabi Yunus di dalam perut ikan itu mukjizahnya beliau. Kenapa? Bisa hidup. Ayo. A'jazal aqla. Akal udah angkat tangan. Dalam perut ikan hidup. Kalau bukan mukjizat apa itu? Itu renungan saya satu. Kalau saya pernah
mendengarkan renungannya Mbah Maimun Zubair di salah satu rekaman taklim beliau tentang ini, kejadian ini. Pakai bahasa Jawa ya, beliau bilang Nabi Yunus keparek nang Gusti Allah. Nah, itu yang penting itu. Keparek bahasa Arabnya qarib. Nabi Yunus itu menjadi sangat dekat kepada Allah ketika di perut ikan. Nah, terus dibahas lagi oleh beliau, jangan dibedakan antara Nabi Yunus di dasarnya bumi itu di dalam lautan dibuka hijab dengan Rasulullah SAW yang di Sidratul Muntaha dibuka hijab. Berarti Allah ada di atas, ada di bawah? Enggak. Dibuka hijab ya dibuka hijab. Terus saya dengarkan pembahasan beliau itu. Ini sebagian kalimatnya saya rubah pakai bahasa saya. Sebab beliau bahasa Jawa, lah saya bahasa Indonesia sekarang kan. Alhasil yang dimaksud beliau itu begini. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah membuka hijab untuk hambanya, entah di atas, entah di bawah si hamba, entah di tengah, entah di mana, nggak ada masalah. Yang terikat makan, terikat tempat si hamba. Lah Allahnya enggak. Allahnya tetap laisa lahu makan. Mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Bagaimana la yutakayyafu? Nanti kalau sudah ahlul jannah nanti tahu. Kembali ke kitab. Al-isyaratu fi hadhihi adh-dhulumati inda ahli al-ma'ani ila ma'nayain. Ahaduhuma dhulumatul humumi wal ghumumi wal kurubi wal amradi wal ahzani wal ashjani wal awsab wa ghairi dhalik. والثاني ظلمات المعاصي والسيئات والجرائم والزلات والهفوات والغفلات والقسوة والإعراض والتشاغل بالترهات والتمادي في البطالات والانهماك في اللذات والشهوات وعدم اللذات في الطاعات هي الظلمات كل الظلمات. Jadi walhasil ada makna yang lebih dalam lagi. Walhasil dua kegelapan. Satu kegelapan musibah, ya ringkasnya gitulah. Kedua kegelapan dosa. Yang jelas Nabi Yunus jauh dari itu. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini dan kejadian ini itu menjadi madrasah yang luar biasa. Anda akan dapati itu di tafsir-tafsir, di kitab-kitab tasawuf terutama, sampai di kitab-kitab wirid ada pembahasannya ini. Urusan Nabi Yunus di perut ikan. Jadi Allah Ta'ala meletakkan Nabi Yunus fi batnil hud, di kegelapan malam, di kegelapan laut. Ternyata hikmahnya ya Allah luar biasa. Salah satu hikmah yang mungkin tidak terfikir selalu direnungkan oleh umat Rasulullah SAW dari zaman ke zaman ila yaumil qiyamah. Tidak ada orang membaca Al-Quran sampai khatam kecuali melewati ayat ini, melewati ayat tadi itu. Surat apa itu? Al-Anbiya 87. Saya tidak hafal Quran jadi harus lihat. Al-Anbiya 87. Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di majelis-majelis ta'lim, jelas di majelis Asma'ul Husna, guru saya Ahmad bin Abdullah Atas ada itu. Ya Hannan, Ya Mannan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, muncul Nabi Yunus lagi. Jadi Nabi Yunus ini menjadi renungan jilan ba'da jil, qauman ba'da qaum, zamanan ba'da zaman ila yaumil qiyamah. Dari kaum hidup min ummati Rasulullah meninggal,
Kalau baca ayat itu merenung. Dah. Nah, dikira nggak ada yang ngalir pahalanya ke beliau? Ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu awaluman zakara. Bacaan ini Nabi Yunus pertama kali yang membaca itu Nabi Yunus. Naik makomnya beliau. Anda bayangkan umat Nabi Muhammad SAW hari ini saja nih, hari ini. Dari masyriq sampai maghrib yang sedang merenung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang sedang membaca, yang sedang mencari ijabah lewat ijazah itu, yang sedang membaca ayat tadi, wa dhannuni dhahaba, merenung kejadian itu. Ini mengalir semua pahala ini. Dan jelas mengalir juga ke Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau yang menyampaikan ayat ini kepada kita kan. Dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperkuat lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yad'u biha muslimun wala mu'minun illa istujiba lah. Qila lahu hadha khasun bi Yunus alaihi salam, qala alam yaqul azza wa jalla wa kadzalika nunjil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ijazah kepada umatnya. Tidak ada seseorang muslim atau mukmin yang berdoa dengan bacaan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kecuali diijabah oleh Allah Ta'ala. Ditanyakan kepada Nabi, apakah ijabah ini dan bacaan ini khusus untuk Nabi Yunus? Dijawab oleh Rasulullah SAW, alam yaqul azza wa jalla, apakah Allah tidak berfirman wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian kami Allah memberikan an-najah, keselamatan bagi ahlul iman, orang-orang mukmin. Berarti ini isyarah bahwa yang diijabah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bukan hanya Nabi Allah Yunus, tetapi siapa saja yang membaca dari ahlul iman billahi azza wa jal wa bi rasulillah bi sayyidina Yunus, mulai peristiwa itu terjadi sampai hari kebangkitan kelak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.